bukan berarti Pak WD kan Bu Dewi itu bukan. Jadi di situ jangan ketika kita jadi operator, itu udah bisa. Jadi tingkatan Bapak itu tidak operator, minimal supervisor. Di tingkatan itu sebagai sumber daya manusianya. Jadi di level-level sekelas dokter itu kita tidak berikan, bukan berarti tidak boleh menguasai teknis. Karena kalau bicara teknis itu silahkan di YouTube itu kurang apa? Kurang apa kalau belajar teknis ya. Tapi yang kita mau indikan itu sumber daya manusia yang di level sudah filosofi itu dia mengembangkan konsep pikiran dengan nuansa keuangan, yang selama ini bermacam-macam permasalahan. Nah, bermacam-macam permasalahan ini yang coba diselesaikan seperti orang menata ruang dengan berbagai macam sudut pandang. Jadi jangan khawatir kalau ini Bu Dewi tentang misalnya saya tidak menguasai GIS, bukan itu Pak. Penguasaan GIS kita di level ini sudah siap juga. Ada yang kita bicara tentang waktu anak-anak kita mulai dari SMK Pak. SMK sudah, yang mereka sudah ada tertulis. SMK misalnya SMK Kehutanan Pak, Kehutanan. Atau teknik itu sudah mereka sudah dapat. Di tingkat toolkit perawatan untuk profesional. Mereka sangat menguasai karena memang diarahkan untuk jadi operator. Memang arah di sana. Di tingkat kita levelnya tidak itu. Nah, tidak itu. Makanya di dalam kuliah kita seperti ini penguasaan yang mungkin sangat penting itu mulai database-nya Pak. Database. Jadi dikatakan sebagai mengelola database. Mengelola database itu dasar pikiran awal mengelola database berdasarkan perspektif keilmuan. Sudah Pak jadi teknik perspektif keilmuan situ database yang harus dikuasai apa? Bu Dewi database karena masuk sudah di database manajemen sistem pengelolaan database. Nah itu mulai di sana sudah kita pahami sifat-sifat atau nilai-nilai database yang menjadi kepemilikan semacam wali itu kan wali data. Jadi kita bertanggung jawab terhadap satu data yang kita kelola, bahwa ini sumber misalnya buat setiap itu. Kalau di tingkat operasional itu boleh kita belajar, tapi prosesnya tidak banyak. Silakan mengetahui sekilas. Mungkin sudah punya aplikasi AGIS, patung GIS sudah ada, kita buka-buka bisa melihat membuka layar saya sudah cukup, karena kalau mau mendalami secara kan waktunya tidak. Jadi bukan berarti boleh aja, kalau waktunya ada. Tapi kalau suatu saat kita menyusun disertasi, tidak apa-apa, kita butuh berbuat operator, ada banyak satu yang bisa Pak. Yang bisa mengoperasikan teknisnya. Pak tolong misalnya ini dengan ini, kamu gabungkan terintegrasi apa? Tapi pengarahnya gitu, makanya penguasaan database. Jadi sifat data yang akan kita kelola itu sangat berbasis pada dasar pengetahuan. Bu Dewi, basis ilmunya apa? Yang menjadi kekuatan. Kalau ini apa kekuatan? Kekuatan yang akan diinterpretasikan, akan dituangkan pada aspek lingkungan. Karena
konsekuensi ambil S3 gimana? Iya. Ya kan? Kalau ambil S3 teknik lain Pak, lain lagi kan, non spasial bisa spasial bisa juga pada cabang spasial. Nah Bu Dewi basisnya apa? Apa? Ya, ke arah sana itu kan data ruang apa yang mau dikuasai. Karena kalau kita bicara di itu yang sifatnya ruang, mengatur ruang dengan segala sifat, Jadi antara Bu Dewi dengan Pak Wendy silakan sama belajar GIS, tapi perspektifnya boleh beda, penekanannya boleh beda, karena view-nya beda. Dari sini sudah beda Pak view-nya. Iya. Dari brand ini sudah beda. Bu Dewi memandang ini, setiap melihat ini pandangan Bu Dewi tentang hama penyakit. Sementara Bapak memandangnya dari perspektif apa? Silakan Pak. Ini harus kita belajar ngantuk. Siang-siang belajar ngantuk. Kopi dulu Pak. Oh silakan. Jadi saya ingin sampaikan di level-level ini Pak Bambang di levelnya bukan wilayah level operator, bukan wilayah. Jadi kalau perspektif kita banyak membaca buku JS, yang database itu mulai masuk karena pengelolaan database itu menjadi nilai utama dari yang dulu pernah saya ajarkan di filsafat. Itu karakter. Pak Bambang dengan Pak Wendy itu punya nilai data sendiri yang akan menggambarkan lingkungan, di mana akurnya, di mana kekuatan penggambarannya. Bu Dewi beda lagi. Nah, tapi kita memulai perspektif kita itu, oke, saya mau memulai mengelola data dari view-nya kita, dari pandangan background keilmuan. Kelompok tanam perspektifnya itu beda dengan yang sipil, dengan yang pertanian. Jadi silakan menguatkan itu Pak. Dari data itu silakan dikuatkan untuk menjadi ciri, ya, menjadi ciri karena GIS yang mau kita sampaikan itu adalah GIS yang punya ciri background pendidikan waktu belakangan kemarin. Cuma sekarang kan konsekuensi karena harus memilih lingkungan, maka lalu kita bicara tentang komponen lingkungan. Tidak semua komponen harus diukur, sebagian yang sudah kita coba. Nah, jadi saya sampaikan dari yang database definition itu sampai, nah, yang paling utama adalah yang nomor sifat. Bagaimana dari pengolahan data dari perspektif masing-masing background itu di level bapak-bapak ini di situ untuk menjadi mampu menyelesaikan masalah dari sekian banyak persoalan di lingkungan, dari view-nya mana, kalau memang dari view sini, kalau ini view-nya di sini, budaya view-nya di sini, penekanannya di grid itu Pak, di grid ya, nomor C, menyelesaikan masalah. Jadi level-level sumber daya manusia itu di level minimal sebagai supervisor, minimal itu harusnya dia di level manajer Pak. Dulu kan manajer, kalau project levelnya manajer Pak, atau di atas lagi. Karena pengarah, mensupervisi, mengarahkan, mengevaluasi, membangun rencananya. Maka beda perspektifnya. Nah, karena kita pengarah, tentu perspektif database ini kata kunci. Kata kuncinya adalah bagaimana mengelola database yang berbasis spasial, yang bisa menggunakan. Jadi kalau kita bicara tentang toolkitnya, ya nggak apa, itu banyak orang yang bisa kita angkat Pak.
sesuai dengan bidang ini. Kalau kita bicara komponen lingkungan tentu biofisik atau biofisik, sosial, ekonomi, budaya, banyak kan? Komponen lingkungan itu banyak sekali. Nah kita akan mencoba penguatan perspektif data spasial ini yang mencari ciri masing-masing. Jadi jangan iri kalau pengembang memang kuat di sini, memang dia punya view dari situ, nggak bisa. Apa yang view-nya dari situ. Nah kalau ada dia terinteraksi, bagus saja. Kalau bisa dalam mulai terinteraksi, bisa dikerjasamakan. Misalnya aspek sosial, saling berinteraksi, ya boleh. Jadi di pertanian interaksi dengan Tobopang dalam sistem agroforestry, pembangunan agroforestry, kan banyak interaksinya yang bisa dilakukan. Kalau perspektif Pak Wendy, perspektif misalnya pengembangan drainase berbasis seperti apa yang berkelanjutan. Jadi arah-arah dasar S1 itu nggak jangan dibuang Pak ya, jangan dibuang, ini dikuatkan untuk masuk ke penataan ruang, Jadi lagi kita bicara toolkit, perangkat lunak ya boleh aja silakan aja, boleh aja Pak silakan. Tapi maksud saya bobotnya tidak besar itu Pak. Bobot yang besar itu mulai mengkalkulasi kekuatan pengelolaan data yang menurut perspektif kita. Kemudian lalu kita mencoba apakah dari sini saya bisa membantu menyelesaikan masalah di bidang ini untuk keadaan yang lebih bagus pada lingkungan. Kira-kira itu pengantar Pak. Kalau kita bicara tentang perspektif kedudukan kuliah S3 mengambil mata kuliah ini. Nah, banyak memang teman-teman tidak mengambil karena perspektif sudah bisa menjadi operator Pak. Iya. Kan banyak itu. Ya. Saya sudah tahu. Nah, apa? Itu kan pilihan. Iya. Nah, yang saya ajarkan itu bukan menjadi operator Pak. Nah, minimal menjadi supervisor, minimal mengarahkan, merencana, mengarahkan, mengevaluasi. Gimana itu? Kalau kita ringkaskan kira-kira pengalaman kita konsep itu. Nah, tentu kata kuncinya itu sebenarnya dari keadaan alam yang rumit ini, bagaimana dia menjadi sederhana, bisa disederhanakan. Dari tadi kan database yang punya Pak Mama, punya Pak Wendy, punya Bu Dewi, ada perspektif data manajemen yang sekiranya sudah ada. Hanya persoalannya kemudian apakah bisa diruangkan, bisa nggak diruangkan kemudian disimulasi? Karena rumit semua waktu itu, keadaan alamnya rumit. Nah, ini bagaimana GIS itu menurunkan tensi Pak untuk sederhana. Jadi jangan nambah rumit. Jadi kalau segitiga itu harus begini, bukan nama membesar Pak. Ada GIS yang membesar begini kan salah. GIS dari kerumitannya itu harus begini, harus segitiga ke bawah. Sederhana sudah sampai orang nggak bisa saja bisa mengerti maksudnya. Bukan kita saja yang minta. Misalnya ada kebijakan gubernur, oh ini maksudnya. Itu yang menyelesaikan masalah. Rumit, sederhanakan, tapi kan ada metodenya, ada metode yang harus kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kata kuncinya bagaimana dia lebih sederhana. Kita kalau lokasi jelas Pak, di mana lokasinya terserah pada skala berapa, apakah skala tinjau, skala menengah, meso, atau skala mikro yang kecil. Ini tergantung tujuan yang akan dicapai. Kira-kira pada level mana ini mau dijelaskan? Level provinsi, level kabupaten, kecamatan, desa, atau wilayah ekologis Pak, DAS.
das kayak Bapak Bambang das misalnya das Kalteng silahkan atau subdasnya terserah itu level-level geografis. Nah, kejelasan itu yang dikumpulkan sekarang mengumpulkan database itu menjadi folder-folder yang penting. Nah sekarang kan sudah ada AKI sendiri kan, Bapak apalagi pekerjaan pembangunan urusan itu. Tapi tinggal memilah database yang penting Bapak. Database penting yang sekarang bagaimana saya mempelajari lingkungan ini agar bisa sederhana dari perspektif yang kita bisa baca. Sederhana. Kemudian ya kalau sederhana bukan berarti meniadakan yang lain bukan, tapi artinya membuat gambaran lebih sederhana dari keadaan alam yang rumit macam-macam. Tentu tadi yang saya sampaikan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi dari sekian banyak persoalan yang ada di lingkungan ini. Nah, Bapak tinggal pilih mau jadi perencana, mau jadi actionnya, atau memantau saja, mengevaluasi, memodel, kemudian decision, mengambil keputusan. Jadi boleh kombinasi seperti itu terkait dengan merencana wilayah, ya. Bagaimana merencana wilayah supaya ada keputusan yang bisa dilakukan di sana. Setiap zona punya nilai, ya, karena nilai itu kembali nanti kalau dikembalikan bahwa punya ilmu menjawab, nggak mungkin punya PBB dijawab apa itu nggak bisa Pak. Makanya perspektif bis itu backgroundnya harus kembali ke ilmunya supaya akar ilmunya itu kuat. Jadi bukan akar spasialnya yang kuat atau akar komputernya bukan, tapi akar ilmunya. Pak Bambangnya beralih dari ilmu kehutanan, Pak. Ilmu kehutanan dengan kumpainya dengan masyarakat dengan apa silakan. Jangan menyeberang ke sipil misalnya, menyulitkan diri sendiri. Nah, jadi lagi kalau kita mau menggambarkan keadaan alam yang rumit ini, GIS itu intinya harus sederhana. Jangan membuat flowchart terbalik Pak, segitu malah rumit masalah. Tidak bisa. Jadi filosofinya isi itu dari masalah yang banyak itu disederhanakan sesuai metode ilmiah, bidang ilmunya Pak. Jangan nyebrang ilmu Pak, karena kalau nyebrang ilmu nanti nggak selesai, nggak kesulitan, karena bukan wilayah kita. Jadi penguasaan database yang kita miliki yang menjadi inti ilmu pengetahuan kita itu menjadi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka prinsip di situ sebenarnya yang pertama membantu menyelesaikan persoalan yang rumit menjadi sederhana. Yang kedua secara metodologi harus jelas hubungan kausalitas secara ilmiah. Hubungan kausalitas timbalan ada sebab akibatnya seperti itu. Bisa teruji sebab akibatnya. Lokasi jelas. Nah yang paling penting GIS itu informasi baru Pak. Jangan ada informasi apa-apa. Bisa kayak ditangkap kalau setiap ada pembambang mencoba mengintegrasi satu layer paling sederhana satu layer. Dari satu layer itu apa informasi sederhana? Informasi baru yang dihasilkan, informationnya. Karena kalau tidak ada informasi baru, GIS-nya prinsipnya tidak benar. Jadi prinsip GIS itu sederhana, jelas lokasi di mana. Lalu hubungan sebab akibatnya ada. Terakhir informasi baru. Prinsipnya harus kita tekan di masing-masing ilmu Pak. Jangan kemana-mana ya. Kira kalau kemana-mana kesulitan. Kita GIS itu membentuk mudah-mudahan kalau memang mau menyusun disertasi ke arah yang perlu aspek spasialnya kan mudah-mudahan terbantu ya isinya untuk menyelesaikan persoalan tembakan. Saya berkeinginan case-nya itu
penyusunan disertasi. Nah, silakan aja kita diskusikan masing-masing itu untuk kalau memang arahnya ke ada bantuan spasialnya. Jadi nggak dalam GIS konsepnya betul dulu. Konsep betul. Kalau teknik dulu kan salah. Konsepnya harus betul. Cara berpikirnya, konsep penyusun konsepnya. Nah, betul penyusunan project konseptual namanya itu harus betul dulu. Setelah betul sampai ke konsep operasionalnya. Jadi harus betul di pikirannya membangun konsepnya. Ya, yang berat itu kan membuat konsep ini. Dan sekarang bisa kita mau menjelaskan masalah. Kita ingin menyelesaikan masalah. Level dokter itu harusnya gitu. Bukan menggunakan sumber lagi, bukan. Harus ditinggalkan. Tapi harus ke model. Harus ke model. Model itu ada yang sederhana, ada yang menengah, ada yang expert, yang lanjutan. Terserah multi apa, multi dimensi, multi apa. Nah, di bapak-bapak saya kira Bapak Ibu software itu silakan di-update sendiri Pak. Bukan berarti saya tidak mengajarkan, karena apa namanya itu kebutuhan waktunya nggak cukup. Iya. Kebutuhan cukup. Nah, saya ingin setiap Bapak Ibu itu suatu saat membuat proyek konseptual. Masuk akal nggak sebab akibatnya apa untuk menjelaskan masalah ini? Kita harus begitu dulu. Syukur-syukur kalau dia masuk ke rencana disertasi. Syukur. Kalau enggak, nah harapan kita bukan tidak boleh otak-atik. Software ya silakan aja, itu silakan. Tapi sekarang kita menjabat seperti yang kita filsafat umum, ada karakter ilmu yang sudah harus dikuatkan dari masing-masing untuk dicoba dibangun berdasarkan fenomena spasial, fenomena keuangan. Mungkin kalau ini biasa ruangan yang sempit, bagaimana dia konsal, silakan aja. Tapi tidak melupakan base ilmu S1 S2 Pak. Supaya apa? Kalau ada masalah di situ Pak, kenapa dia loncat? Karena kalau ada masalah harus kembali di mana salahnya. Kok bisa? Misalnya Pak, contoh orang misalnya menentukan daerah-daerah di Jawa yang berisiko tinggi untuk longsor. Salah titik Pak, salah titik. Taruh titik daerah sini yang tidak longsor karena salah. Gimana caranya Pak? Waktu kita mengelola database manajemen itu salah. Daerah-daerah yang ini ada yang sangat rawan ya, kemudian tanda-tanda mulai yang merah, ya kan kuning, hijau, atau gunung Merapi. Kalau kita di sini banjir gitu Pak. Ada daerah-daerah yang bukan banjir, sebenarnya enggak. Berarti kita bisa menelusur untuk kembali melihat di mana salah konsepnya itu mana. Bukan salah teknik Pak, salah konsep dulu. Karena kalau salah teknis itu berarti terkait nanti dengan koreksi aja. Misalnya salah posisi itu karena posisi tentang geometriknya harus saja. Kalau suatu saat kalau kita basisnya data satelit yang memerlukan perbaikan data satelit yang harus dikoreksi radiometriknya, nah itu kan koreksinya harus betul-betul. Itu sudah ada panduan koreksi itu. Nah yang seperti itu kan Bapak Ibu nggak usah, sudah ada ahlinya koreksi yang ini sudah. Kita akan mendapatkan bahwa ini sudah terkoreksi secara radiometrik dan secara geometrik bisa. Koreksinya sudah betul dan sebagainya. Ada lagi yang masalah seperti itu.
sambil jalan ya Pak, kalau mau diskusi gitu. Ya. Kalau jalan. Nah, kalau kita bicara tentang ontologi dan epistemologinya secara spasial, nilai-nilai spasio-temporalnya, setiap ruang itu berubah dari waktu ke waktu, setiap ruang spasio-temporal dari waktu ke waktu, setiap perubahan itu menyebabkan ada fenomena lingkungannya, berubah seperti apa, seperti apa. Nah, itu harus kita coba renungkan dengan baik bagaimana kita memahami perubahan-perubahan itu, dengan baik kembali memahami gejala pada informasi data spasial, informasi dari data spasial. Saya akan berikan contoh sederhana. Kalau secara sederhana kita bicara GIS hanya ada 3 komponen Pak. Yang pertama input, ada proses, ada output. Cuma ini Pak GIS itu. Di dalam GIS sama dengan kita menyusun penelitian. Kita memulai dengan tujuannya di mana kalau dari seperti ini mungkin bisa di mana tujuan itu berada. Tujuan pasti berada di output Pak. Ya. Apa yang diinginkan, kan outputnya apa? Maka ini kan terkait dengan tujuannya. Jadi JS itu konsepnya membuat tujuan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang mau dihasilkan apa? Baru kita kembali ke sini. Seberapa yang mau dituju? Tingkatan apa? Seberapa lama? Ya kan? Ini yang di sini dulu. Jadi buktinya kalau GIS ada input, ada proses, ada output, maka tujuan ini kata kunci yang harus punya. Jadi waktu kita belajar GIS, tujuannya waktu di filsafat ilmu, dari mana Pak tujuan dapat ini? Dari mana pada waktu kita belajar filsafat? Tujuan itu kita dapat dari masalah Pak. Dari masalah kan? Ya. Waktu kita belajar filsafat kan? Masalah itu dari mana? Dari fenomena, dari kesenjangan kejadian itu. Waktu itu kan kita belajar seperti itu. Tujuan itu ada masalah. Yang ini dari gap kejadian. Kejadian macam-macam, banjir, macam-macam kejadian alam. Dan masalah rumus lalu diturunkan, merumuskan masalah itu sebenarnya menyederhanakan masalah yang rumit menjadi yang bisa dikaji. Rumusan masalah dari masalah yang rumit coba dirumuskan pada masalah yang sederhana untuk masuk agar bisa menjadi yang mau dicapai dari rumusan 1, 2, 3. Ini yang masuk ke tujuan kita.
tujuan kita tetap Pak belajar melihat kejadian-kejadian alam, tentu pasti basisnya ruang, entah kebakaran, entah banjir, entah apa saja lah yang basisnya ruang seperti itu. Pak, ada masalah, mungkin masalahnya kemampuan Bapak itu harus mampu menyederhanakan masalah itu menjadi sederhana saja. Yang mana yang bisa dulu gitu, mungkin bahasa ini yang mana dulu. Kalau dari putaran rumitnya urusan untuk melakukan rehabilitasi itu rumitnya urusan untuk memperbaiki lahan kritis, nah gampang persoalan, ya kan? Nah gampang. Kejadian-kejadian yang kita lihat bertahun-tahun, Bapak bisa melihat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, mana yang identifikasi yang pokok yang kira-kira bisa nggak diselesaikan dengan tulisan disertasi, gitu loh. Jangan semuanya Pak, kalau semua parameter itu nanti nggak selesai. 3 tahun harus selesai, 3 tahun lulus, supaya itu korbannya nggak banyak. Maksudnya korban itu kan anak, istri. Kan mau nanya terus, kapan selesai? Nggak enak aja Bu. Duit ngalir terus. Duit 10 juta Pak, nggak gampang. Mending kalau mengalir masuk ya. 10 juta kalau dikasihkan istri ya Bapak. Iya. Itu gembiranya istri. Coba buat saya katanya. Sama sayang Pak. Oke. Nah, fenomena itu yang berbasis spasial, macam-macam, banyak. Nah, diidentifikasi untuk disederhanakan. Berapa masalah yang misalnya masalah bionya Pak, masalah fisiknya, masalah sosbudnya, misalnya dari masalah bio ini apa sih yang mau apa tentang hutan apanya, mau ada apa hutannya dan lain sebagainya. Kalau fisik tanahnya, lahannya, macam-macam. Tidak usah masuk ke wilayah hukum. Lain bidang Pak. Sosial, budaya sosial, ekonomi budaya masyarakat, silakan masuk. Nah, Pak Wendy masuk di fisik mana nih? Apakah terkait apa? Ini yang biasanya menjadi persoalan lingkungan kita. Berapa turunan ya silakan disederhanakan yang bisa dikaji secara ruangan, bisa diatur Pak, ruangan bisa diatur, dulunya secara spasial, bisa fisik, bisa sosial, ekonomi, budaya, bisa dikaji secara spasial. Kemudian melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di sana. Seperti misalnya Pak, pertambangan di negara. Itu yang mana Pak? Bio, fisik, sosial, ekonomi. Tapi kan tidak mungkin semua diselesaikan. Nah sekarang kembali ke, kalau bisa saya tanyakan ke Pak Bambang sebagai ahli kehutanan, jadi dokter lingkungan, memang harus menguasai ketiganya. Tapi mana yang penting Pak Bambang saat ini mau diselesaikan? Kan harus begitu pertanyaan pada kita. Yang penting saya selesaikan kalau saya kaitannya beda dengan memperbaiki lahan kritis yang mana nih? Makanya tadi masuk di proses pengelolaan data, gitu. Supaya dari sekarang fokus mengelola data apa, jangan sampai data kebanyakan bingung menggunakan saking banyak data, bingung menggunakan. Jadi harus disortir sesuai kebutuhan. Kan harus sortirnya dari rumus masalah. Saya bicara biofisik aja dulu. Ini mungkin ya, bionya apa, fisiknya apa, atau bio dengan sosial, terserah yang mau dikuasai. Tergantung bobot masing-masing Pak. Ada penguasaan bobot yang kita senangi, memang
udah dibobotkan, oke, saya ketiganya selesaikan. Tapi yang ini mungkin 20%, yang ini 20%, yang ini 60%. Boleh seperti itu. Penyelesaian kan harus kita menentukan konsep pikiran-pikiran. Saya mau fokus karena terkait dengan illegal mining misalnya, maka saya akan 60% banyak mengkaji sosial ekonomi budaya. Nggak apa-apa. Berapa desa? Berapa desa spasial. Lalu kelihatan ciri-ciri fisik apa, ciri-ciri bionya apa, ciri peternakan, ciri kerusakan dan sebagainya. Bisa dilihat secara spasial. Nah, jadi seperti ini Pak. Dari sekian banyak yang kita identifikasi, kita rumuskan tujuan. Maka tujuan itu menentukan data apa yang mau digunakan supaya gak mubazir. Banyak mau data macam-macam, semuanya ada, kita bingung Pak. Data yang dibutuhkan, pengelolaan data yang dibutuhkan di sini. Database management system itu mengolah data sesuai kebutuhannya Pak. Karena kalau tidak sesuai kebutuhannya, prosesnya sulit membuat logika. Nah, sekarang kita beri contoh sederhana. Kalau kita bicara tentang yang umum saja, umumnya antara curah hujan dengan erosi, misalnya, atau lereng. Antara lereng ada curah hujan. Kalau lereng curah hujan, maka kita bicara pasti keinginan kita adalah tentang transportasi material. Nah, tadi saya sampaikan seperti lereng dengan keadaan alam yang rumit seperti itu, ya kita membuat sederhana lereng. Makanya di dalam literatur literasi kita, lereng dibagi misalnya hanya 5 kelas, mulai dari yang sangat ekstrim, sedang, landai, datar. Itu karena penyederhanaan Pak. Kalau alamnya nggak gitu, alamnya macam-macam, rumit. Tapi kita membuat kelasnya itu sederhana, ekstrim sama ekstrim, sedang, landai, sedang, dengan nilai persen. Bisa izin Pak jemput anak sebentar Pak? Oh, silakan Pak. Silakan. Boleh nelpon udah. Oke. Jemput gimana? Nah, kalau kita bicara fisik ini aja. Lereng fisik, curah hujan fisik, ya kan? Hasilnya tentu fisik. Artinya kalau BIS kita bicara satu layer curah hujan, satu layer lereng atau dikatakan sebagai parameter, maka tentu kita akan mendapatkan output informasi barunya. Apa informasi baru dari pertemuan dua fisik ini? Secara sederhana fisik. Kira-kira Bu Dewi, kalau logikanya, pengetahuannya, kausalitasnya, sebab akibatnya curah hujan dengan lereng, menurut Bu Dewi apa yang terjadi, informasi baru hasilnya kalau ada dua fisik bertemu, curah hujan sama lereng. Sering curah hujannya mempengaruhi kalau di tumbuhan gitu ya,
Nah ini fisik aja dulu. Oh, fisik. Papa mungkin sering deh di hutanan. Makin tinggi. Curah hujan dengan lereng ketemu, pasti dia menghasilkan sesuatu yang baru kan. Ada yang baru, kalau hujan ada lereng begini, terserah mau lereng berapa. Soalnya. Ya, berarti output kita pasti yang secara pengetahuan pasti ya ada yang namanya aliran permukaan pasti, karena air mengalir Iya. di lereng. Selain air yang sering kita sebut sebagai run-up, aliran permukaan yang mengalir di sini. Selain ini informasi yang lain pasti ada yang masuk ke bawah. Namanya berarti kita masih ingat infiltrasi gitu, masuk ke tanah. Iya. Nah, ini hanya output, ada informasi baru sewaktu dua layer ketemu, ada curah hujan, ada lereng, terserah lereng di curah apa segala itu nanti. Tapi dua layer ketemu, kita dapat informasi ada aliran yang mengalir di permukaan sini, ada yang masuk ke bawah tanah. Bergantung. Lalu Pak Bambang lahan kritis terjadi. Lalu Pak Bambang kalau begini harus ada intervensi bionya. Intervensi bionya apa? Agar ini yang ini mengecil, yang ini besar. Hanya yang mengalir itu sedikit, yang masuk ke tanah banyak. Maksudnya bahwa air bawah tanah lebih banyak daripada. Sebab kalau banyak yang di sini, berarti kita pasti banyak material yang terangkut, erosinya banyak, kan? Intinya gitu. Maka tentu kita lalu memulai intervensi itu, apakah kita bicara bionya ini yang hidup-hidup, terutama pengelolanya, atau kita bicara sosial budaya, pilihan suatu kita melihat fakta atau kejadian di lapangan. Kita sudah bisa mencoba membahas satu persatu secara bertahap apa yang memungkinkan kita bisa atasi. Jadi nggak boleh mengintegrasi itu sekali banyak. Nah kata nanti mengintegrasi itu satu-satu. Ini memang konsep gizi itu sederhana. Kita akan tahu ya nanti kalau memang ada berapa kelas lereng di sini, ada berapa sifat jumlah curah hujan, ya kan? Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu menghasilkan masing-masing yang namanya informasi baru, aliran permukaan yang kemungkinan boleh dikatakan sebagai erosi atau yang infiltrasi, berapa air perlokasi yang masuk ke dalam. Nah, saya berikan contoh sederhana dalam pengantar ini supaya tidak juga berpikir di situ mampu menyelesaikan semua masalah. Nah, kalau kita mulai intervensi, kalau kebetulan saya ingin menyelesaikan lahan kritis di sini, misalnya ya Pak Bambang atau Bu Dewi, kenapa sih selalu terserang sama penyakit di sini? Apa masalahnya? Ternyata terkait juga dengan kurangnya unsur hara di situ, macam-macam gangguannya banyak, macam-macam. Lalu apa? Apakah intervensi yang di fisik ini untuk kajian aspek hidupnya, hayatinya, atau aspek
aspek sosial budaya. Gitu aja. Karena kita untuk mencoba menggambarkan proses itu bertahap, intervensinya bertahap. Karena kalau lahan kritis kita yakin bahwa daerah-daerah itu memang lahannya sudah nggak bisa diapa-apa. Artinya unsur hara sudah hampir nggak ada di sana. Topsoilnya nggak ada. Ya, jadi kesulitan yang dikerjakan kementerian melalui BPD selama ini memang sulit karena itu untuk membendung supaya nggak banyak yang ini, supaya ini mengecil. Nah, intervensi ini seperti apa? Boleh aja Bu Dewi, Pak Bambang, kita ambil diskusi lah, Pak. Saya bertahap menyampaikan supaya mudah di ini saya. Ambil email gimana? Nanti dari datanya nanti dibuat peta ya Pak. Map itu curah hujannya tinggi berapa? Nah, Dari dalam berapa? basisnya spasial itu nanti outputnya bisa peta, bisa rekomendasi macam-macam sesuai dengan laporan. Tapi salah satunya peta pasti. Ini Pak, sini Pak, mulai sini Pak. Bisa? Kemarin saya sempat nyusun proposal disertasi saya Pak. Dan kemarin awalnya saya pakai Subdas. Jadi kemarin yang terbaru ini saya pakai hasil kota aja Pak. Enggak ada. Ditunjukkan ya Pak. Ya, kota. Karena sebagai input Bapak kemarin kan saya memang agak kesusahan nanti ketika keterwakilan itu Pak. Ya. Nah, keterwakilan Representasinya ya. ya, saya kan juga melihat waktunya bukan nggak mampu tapi melihat waktu dan sumber daya kita sebagai mahasiswa itu kayak gitu. Saya kalau nggak sulit gitu. Kita mumpuni kan. Nah, Waktunya Pak. nggak sulit mereka di daerah-daerah yang desa itu. Jadi saya menstratifikasinya menjadi kota aja, tapi nanti itu saya bagi menjadi landscape-nya itu secara sertifikasi menjadi gambut dan non gambut gitu. Jadi karena di kota Palangkaraya ini saya sudah petakan 45% gambut dan sisanya itu non gambut mineral. Dan kemudian itu dari segi landscape, kemudian dari segi sosial itu saya membaginya menjadi apa itu Pak, sosialnya itu saya bagi menjadi berdasarkan ini ekonomi Pak. Ekonomi, jadi pekerjaan apa? Ekonomi ini katanya Status sosial atau ekonomi? status sosial Pak. Status sosial kan? Status sosial, jadi sebenarnya saya bilang betul yang Bapak bilang itu saya itu akan dalam di mana gitu loh. Jadi saya pikir ternyata saya akan dalam di psikologis Pak. Ya. Jadi ini orang berpartisipasi untuk apa membayar itu bukan pada faktor kepunyaan. Sebenarnya secara dalam itu mungkin psikologis Pak, moral, epistemologi gitu Pak, moral kemudian terus ada juga yang buat apa saya bayar kalau saya nggak punya keuntungan pribadi. Nah itu juga itu seperti itu Pak. Nah kemudian saya juga dapatkan teorinya itu ternyata ada namanya teori perilaku berencana Pak. Jadi saya gabungan teori itu kayaknya kan saya akan dalam di situ. Nah, jadi sebenarnya ini nanti kayaknya saya dalamnya di sini dan manfaatnya memang ketika kita salah melakukan riset ternyata memang kita berdampak pada salah ambil kebijakan Pak. Ya. Itu Pak. Salah data, salah informasi, salah kebijakan. Iya, tapi memang barangkali kebijakan kita ini semuanya tidak berbasis pada riset ini. Jadi sehingga desain-desain kebijakannya itu kayak kurang istilahnya menjawab solusi di permasalahan. Kan sebenarnya
Nah kemudian kemarin dari kenapa saya bedakan landscape itu, kemarin kan kemarin kan saya ke air Pak, ternyata air tak cocok untuk gambut, jadi saya ke karbon Pak. Karbon ya. Ya, jadi ke karbon, jadi Diskusi terakhir itu air, Bapak. ya. Waktu diskusi terakhir itu air kan? Air ya kan, airnya bukan tak cocok. Itu agak sulit tuh. Jadi saya pakai karbon dan saya menghitung selama 10 tahun terakhir itu laju peningkatan emisi gerak kita di Kota Palangkaraya itu dari dana sekunder itu mencapai 400%. Jadi saya menghitung setiap kilo kendaraan bermotor itu dalam 1 tahun di Palangkaraya ini berapa gigaton gitu. Nah itu saya tidak mencari angka gigaton, tapi saya mencari lajunya gitu, laju berapa persen. Nah ini sebenarnya sementara program vegetasi kita itu sebenarnya tidak jalan gitu. Ya, jadi program vegetasi itu kendalanya adalah di pendanaan, di kesadaran. Nah itu mungkin gap saya di situ Pak. Nah itu jadi saya lebih dalam ini kayaknya di faktor psikologis. Nah Pak, jadi kan Pak kemudian terkait dengan petani ini Pak, memang saya gambar sendiri Pak, saudara. Ya, Pak. Saya gambar sendiri, jadi saya memakan sumber anjis. Kemarin saya juga sudah beli untuk tutorialnya yang Arsis Pro Pak. Tapi ini hanya tools saja Pak. Ya, tools saja kan, tools saja. Sebenarnya tools itu juga karena saya sudah mau dapat basic ND1, jadi ganti toolsnya itu ya sesuaikan aja gitu. Toolsnya dari proyeksinya ini tadi cuma ganti klik saja gitu. Ya, jadi memang betul kata Pak tadi, memang untuk sebenarnya di Grikam ini juga toolsnya sama Pak, cuma mungkin kami member dalam desainnya itu loh. Ya. Desainnya itu loh, misalnya Desainnya kan. ya, desain flowchartnya itu kami. Nah di sini kita menjawab Bapak berdiskusi, menyelesaikan konsep itu. Karena kalau konsep itu salah, Sebenarnya pertanyaan ini Pak yang dipertanyaan bagaimana kita itu membuat sebaran lokasi revegetasi yang tepat sasaran. Makin kita itu Pak, maksudnya tepat sasaran itu kerusakan. Jangan sampai kita asal tanam aja nih, tidak sesuai, ya kan? Nah itu kan pemborosan. Nah itu desainnya situ saya masih belum ketemu ini Pak. Ini dia menggabung-gabungkan ini. Nah, kemudian ini, nah sekarang apakah mendesain itu juga kita boleh asumsi kita, istilahnya itu apa itu Pak? Asumsi kita maksudnya apakah harus ada teorinya gitu Pak? Gitu. Atau harus didukung dengan teori. Kalau didukung teori ini harus banyak baca nggak Pak? Kita yang sulit ini. Teori cari di mana ya? Saya nyari teori itu Pak yang perilaku berencana itu harus 1 bulan 3 bulan saya cari Pak teorinya. Oke, gini teorinya gimana ini ya? Kalau jadi gini ya, makanya tadi kan kalau harus begitu kan itu menambah rumit masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dari sekian tadi kan keinginan kita itu kayak pemahaman segala macam banyak data dan informasi itu ya. Kan logikanya itu harus dipakai pada S1 sudah oke, S2 sudah oke. Dengan dasar itu kan bukan berarti tidak boleh baca buku Pak. Itu kan memunculkan pikiran Pak, itu boleh Pak, referensi sendiri itu boleh membuat asumsi seperti itu. Tapi sekali lagi Pak, selalu ujinya kan uji kausalitas. Ada sebab, ada akibatnya seperti ini. Ini kan selalu yang sederhana seperti yang saya sampaikan itu bukan tidak boleh. Memang literasi coba yang paling bagus itu bahwa mau membaca case by case Pak. Case by itu ada buku-buku yang khusus membahas banyak kasus. Misalnya kalau seperti Bapak itu kan pendalamannya kan di aspek sosialnya, bukan psikologi kan. Nah, tentu kan belajar ke manusia. Saya tidak tahu dulu waktu S2-nya, waktu S1-nya
mendalami itu kan. Nah, kalau kita harus belajar antropologi Saya ditemukannya di teori psikologi Pak. lah Baca antropologi nggak ketemu. Mana yang nyambungnya? malah di psikologi. Di psikologi ketemu Pak. Saya tanya teman itu. Ya enggak apa-apa. Jadi lebih kepada motivasi itu Pak. Ya. Jadi dalamnya di situ. Tidak masalah Pak. Kalau dia ketemunya di psikologi itu kan pendekatannya kan pendekatan yang bukan fisik ya Pak. Ya, jadi Pendekatannya kan bukan fisik kan pendekatan psikonya kan. Jadi itu seperti dokter jiwa itu kayak apa yang gila bahasanya, nilai-nilai penting, terus apa kita ke dalam komunitas itu penting nggak gitu-gitu anunya Pak. Saya baca parameternya itu menarik juga ini. Ya, kalau memang itu menjadi bobot yang penting, itu kan bagus. Selama apa pendalamannya itu ya harus fokus di situ Pak. Termasuk yang Bapak singgung kemarin yang apa? Saya ini kalau iuran untungnya buat saya ini apa? Itu apa itu Pak? Ada ya? Iya, ada itu kepentingan individu. Parameter faktor kepentingan individu. Ya. Nah, jadi buat apa saya iuran kalau saya ada untungnya buat saya? Ya kan? Dan urusannya. Tapi ada juga yang ini Pak, moral. Karena saya menghasilkan karbon, jadi saya harus ikut bertanggung jawab. Ada juga Pak. Nah nanti tergantung penelitiannya, dokternya di mana yang berat nanti Pak, kecenderungannya di mana. Itu pakai statistik Pak. Harus ditata ulang. Kalau harus kuesionernya yang basisnya harus dalam seperti itu kan deep gitu Pak. Deep karena menyangkut sangat pribadi kan. Sangat pribadi. Personal kan gitu. Karena di dalam keluarga itu kan, apakah kita mengambil sistem keluarga membesar menjadi RT, RW, desa, kan gitu Pak kalau secara spasial. Nah, representasi aspek psikologi ini, psikisnya itu yang mau ditajamkan itu kan harus kuat Pak Bambang untuk menyelami, karena dalam keluarga sendiri itu sudah banyak psiko-psiko yang berbeda. Nah, kaitannya dengan JS ini Pak, kan di situ di dalam kota itu kan saya sudah gambarkan salah skip itu kelurahan gitu. Ya. Kecamatan lah. Biasanya saya mungkin dengan kecamatan dan kecamatan. Nah ini kan dari situ itu penyebaran sampelnya itu supaya apa ya? Ya supaya merata lah gitu Pak. Ini sebut apa itu Pak? Ya, sekarang begini Pak, pendekatan Dari situ ada jumlah penduduknya Pak. Ya, jadi tadi yang kita tuju itu kan sangat personal Pak Joko Bambang. Bukan tentang nilai budaya saja, tapi kan sudah ke dalam itu sudah menyangkut hati, ya kan? Pikiran, rasa, ya loh Pak, ya kan? Kejiwaan. Kalau itu kan kita menilai dalam satu keluarga itu sulit Pak Bambang. Apalagi satu kelurahan misalnya, yang begitu banyak komunitasnya. Yang pendekatan yang paling bisa memungkinkan secara spasial itu pada budaya Pak. Pada budaya Pak ya? Pada budaya, karena kalau budaya maksudnya gimana Pak? Budaya itu begini Pak, misal satu kelompok kelurahan kita mencacah, mewawancari budaya asli, budaya iya Pak, yang kita nggak apa-apa, kita cari populasi yang mungkin Pak, desa yang mayoritas misalnya ya Pak Dayak Aju. Nah, karena kalau psikologi itu berat Pak, karena di dalam keluarganya sudah berbeda, kita sulit menilai. Karena kalau budaya itu ada kemungkinan masih bisa korelasinya kita coba cari. Lalu misalnya mencari ke homogenitas yang Bali Pak, Basarang, misalnya aja, misalnya. Di mana tuh Wonagung Jawa. Ya, maksud saya yang homogen tentunya
supaya kontrolnya itu bisa Pak. Kontrolnya itu suku Pak. Budaya. Kontrolnya itu budaya. Bahkan Jawa pun Jawanya macam-macam. Berarti nanti secara landscape saya ngambilnya petakan berdasarkan budaya setempat Pak ya? Budaya, saya yang Ali, Jawa, Dayak. Ya, karena kita Dura. sifatnya proposif Pak, proposif sampling gitu. Ya promosi Pak. Proposif sampling, karena nggak mungkin pakai random segala nggak mungkin. Karena itu kan di S3 itu kenapa proposif, kita punya keahlian memilih populasi. Dan dia terukur. Maka nanti suatu saat membuat generalisasi DIS itu adalah landscaping Pak. Pada bukan ini Pak, saya di mana yang ada gambutnya kelurahan yang nah itu fisik Pak, nanti fisik. itu nanti Pak. Jadi Yang dan sekarang nah, Pak Bambang itu mencari kan yang punya pengaruh tinggi Pak, pengaruh kuat yang paling dalam. Kalau dilihat dari perspektif yang untuk kita pengembangan lahan kritis, penanam supaya nggak tepat sasaran apa segala itu kan, kalau masuk ke fisik nanti Pak. Karena fisik itu hampir tidak berpengaruh Pak. Hampir tidak berpengaruh. Maksudnya kalau fisik kita berpengaruh terhadap daya tumbuh saja. Tapi kalau keberhasilan berkelanjutannya itu, kalau dia penekanannya pada aspek sosial budaya, maka sosial budaya yang bobotnya besar seperti tadi Pak. Nah, Pak Bambang itu kan maunya di sini yang bobotnya besar, bahkan mungkin 80% di sini. Tapi kan ada juga ukuran fisik yang nanti kelihatan, ya keberhasilan dan sebagainya. Tapi kalau mau semuanya mungkin sudah selesai 3 tahun. Salah satu boleh ya? Salah satu boleh. Bio ini kan macam-macam Bu. Tutupan lahan itu ada hutan juga macam-macam, hutan primer, sekunder, ada belukar, ada semak-semak macam-macam kan. Nah, Bu Dewi bisa saja melihat imunitas kawasan. Kenapa sih daerah sini serangannya kuat? Oh, dekat-dekat hutan ini serangannya kuat. Misalnya. memang kalau Gitu. memang hubungan antara budaya dengan kepribadian terhadap kepribadian seseorang Ada Pak. memang teorinya banyak jelaskan ya. Ada banyak. Tapi kalau psikologi saya nggak sanggup Pak. Saya nggak punya. Jadi kepribadian ya, pengaruh terhadap kepribadian ya kan kalau psikologi masuk ke kepribadian seorang itu Pak. Ya. Ya misalnya ini orang Jawa gimana misalnya Ya, harus begitu aja, itu namanya penelitian, Pak. turun temurun kan mulai sifat yang halus Ya. gitu Pak gimana Ya. terus istilahnya kalau misalnya Makassar Ya. ras misalnya Ya, itu kan ada literasinya Bapak-bapak. Mudah mencari literasinya. tapi nanti saya punya proposal itu aja Pak. Proposal Ya. itu silakan di Proposal berdasarkan tapi homogen Pak. Desa itu homogen. proposal Mengenai berdasarkan budaya. Bali, Basarang Pak. Silakan sana bicara Basarang. tentang apa? Tapi ukuran kita standar. Apa? Pasar Bali. 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 Gimana? Hah? Gimana? Mau arah Banjar, kita mau ke Kapuas. Basarang dekat kampus Pak. Masih kota itu kan? Pinggir jalan aja. Bikin jalan. Kan pas Yang banyak di pedang. Belum Kapuas. kan saya coba kota Palangkaraya aja Pak. Kalau di sini nggak ada Bali. Mungkin Butut Bali itu Pak. Untuk Bali itu udah jelas. Iya, kalau Bali itu yang situ Basarang itu memang mayoritas. Terus Bali. Nggak usah membatasi pada wilayah Pak. Kalau kita perspektif kita mengejar tentang nilai-nilai tentang keberhasilan terkait dengan penempatan untuk
keberhasilan rehabilitasi lahan, misalnya penanaman yang tepat, itu yang landscapingnya administrasi, landscaping budaya aja, landscaping budaya. Karena kalau landscaping administrasi terbatas di sini banyak campuran nih, sulit nitrogen, sulit ambil simpulannya, sulit membuat landscaping spasialnya, sulit. Karena misalnya kecamatan apa itu kan campuran bahwa di kota sulit. Oke, nggak apa-apa Pak, tapi nah dari sekarang aja bilang manajemen data dari sekarang. Tapi manajemen data itu kembali kepada fokus keilmuan yang memang kita mau kuasai. Dan saran kita itu kalau kehutanan pada budaya itu sangat penting, sosial budaya itu menjadi sangat penting untuk keberhasilan pembangunan kehutanan. Saya sampaikan pemodelan, ini contoh saja. Pemodelan relasi multisektoral yang misalnya kalau kaitan-kaitan lingkungan, nexus lingkungan, ada air, ada energi, ada rantai makanan misalnya. Nah, kalau Bu Dewi kaitannya dengan hama dan penyakit, apa misalnya bisa dilakukan model seperti itu Pak terhadap lingkungannya? Ya Pak, ada suku Dayak Ngaju. Ya, nanya dengan Pak itu Pak Benny tahu nih. Tapi kalau kita berada di pusat kota Pak. Terus Jawa ini banyak di daerah trans. Suku Banjar dan Melayu banyak di pinggir sungai Pak. Banyak sungai. Suku Tionghoa di pusat kota. Batak, Bugis ini banyak di pesisir. Bugis, Banjar. Ya, Bugis. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini saya contohkan dari Pak kita ya, dari kondisi yang paling masalah yang paling rumit di alam. Dapat masalah, lalu masalah kita coba sederhanakan, bisa masalah hayatinya, bionya, bisa masalah fisiknya, lahan tanah, air, iklim, macam-macam. Bisa masalah sosial ekonomi budaya, bisa sederhanakan. Di sini pun disederhanakan lagi Pak. Misalnya, nah ini masuk ke dalam tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kita adalah output dari, tentu tujuan itu berarti basisnya ruang, menata ruang, mengelola ruang dengan database manajemen sistem manajemen database. Ini yang saya sampaikan tadi, ahlinya Bu Dewi, ahli penyakit. Nama penyakit itu urusan kehidupan. Kehidupan ya, hayati. Apa yang mau dilihat di hayati ini? Di hayati apakah mikroorganisme tanahnya, atau di tanamannya, atau di kebun sawitnya, atau di mana, atau di hutannya, itu kan terserah. Ini kan semua silakan kembalikan database ini ke ahli. Jangan menilai lain. Tadi Pak Bambang mau ke psikologi, psikologi, main-main.
Nah, fisik macam-macam, tanah, air, udara, iklim macam-macam ada di sini. Sosial, ekonomi, budaya banyak macam-macam. Silakan. Dari parameter itu artinya kalau kita bicara parameter masih ingat apa parameter, apa variabel. Parameter itu kalau ada populasi seperti kelompokan, kita mau menduganya, nggak bisa dihitung. Menduga saja. Seperti tadi ini Curah Lereng, erosi itu kita mau cari apanya? Yang kita tahu itu erosi itu parameter Pak, karena dia punya koefisien. Maka koefisiennya itu parameter, karena tidak bisa diukur, harus dicari dengan variabel. Ukurannya apa? Ya ukurannya variabel. Curah hujan. Ya curah hujan. Tinggi rendah. Lerengnya, satuan-satuan materi yang larut di sini dan sebagainya, yang masuk dalam tanah dan sebagainya. Jadi antara parameter dan variabel perlu kita ingat. Kalau parameter, misalnya saya contohkan ada populasi Pak seperti ini. Mungkin kalau secara statistik populasi, maka yang kita cari itu tidak mungkin menghitung seluruh populasi ini. Maka kita perlu dugaan sampel. Contoh sampel ini untuk menduga populasi. Nah, ini kalau di sini parameter, yang ini variabel Pak. Seperti itu. Jangan terbalik. Jadi variabel itu untuk menduga populasi yang memang tidak bisa dihitung. Populasi coba Bang saya tanya, berapa tinggi rata-rata orang se-Palangkaraya? Anda tahu kan? BPS ya Pak. Nah, lalu kita kan mencari koefisiennya aja Pak. Koefisien itu bisa digunakan kepada daerah lain dengan mengukur sampel. Misalnya contoh ambil desa ini berapa yang diukur tingginya, dan lalu dihitung. Jadi lalu kita dapatkan koefisiennya. Koefisien itu yang bisa digunakan sebagai nilai pengali di tempat lain. Jadi itu parameter namanya. Iya. Apa Bang katanya? Berapa rata-rata tinggi pohon di hutan rawa gambut? Itu populasi itu data tahu kita mengukur nggak pernah. Nah makanya kita sampling, kita ambil contohnya, namanya variabel Pak. Ukur pohon berapa pohon, variabel itu ukur berapa pohon, jenis meranti tingginya sekian, jenis kulit sekian, jenis ini sekian. Itu kita ukur sebagai variabel. Nah, lalu kita dapat koefisiennya. Makanya biasanya kalau di statistik ada. Nah ini yang nilai koefisiennya. Nilai koefisien yang kita duga sebagai pengalih dari yang ini yang kita ukur. Ya. Untuk menduga E-nya. Tapi kalau ada koefisiennya gitu. Jadi kalau ada populasi, mungkin kita ukur semua Pak. Mungkin sulit juga. Ya, maka dikatakan sebagai parameter. Nah, parameter itu kemudian kita duga dengan contoh. Ambil contohnya, kayak Ibu Dewi, berapa serangan hama penyakit yang terjadi, serangan hama penyakit terhadap sawah yang terjadi di Palangkaraya ini bisa. Berarti populasi. Nah, nanti ada koefisiennya berapa sih? Koefisiennya kan daerah luas. Apakah bisa kalau dia secara fisikal sama kita bandingkan dengan daerah sempit? Koefisien itu perlu dikalikan dengan variabel yang jadi parameter dan variabel itu beda. Yang sama kan. Lalu ada satu lagi kata indikator. Indikator itu penandanya apa? Penandanya apa? Cirinya. Air Sungai Kahayan tercemar logam berat.
logam berat apa Pak? Kalau nggak diukur indikatornya apa? Jadi parameter, variabel, lalu ada indikator. Sekali lagi, apa namanya, saya berikan pengantar itu, maksud saya kita mencoba memahami basis data kita masing-masing, simpanan data yang rencananya mau di display dalam ruangan simulasi kan contoh kalau model yang ini semua model Pak, karena hanya contoh sederhana Pak dari dunia nyata, lalu proses kita sederhanakan macam-macam menjadi model wajah seperti ini, apa model banjir, model erosi, model seperti contoh sederhana, sehingga kalau satu gubernur model drainase yang efektif seperti apa, sipilnya seperti apa, lebar berapa dalamnya seperti apa, debit air harusnya seperti apa, kan bisa dispasialkan. Bisa. Pakai anak saya itu kebetulan teknik sipil. Pakai Hekras Pak? Ya Hekras. Saya bisa membantu Hekrasnya. Apa namanya, dia sudah kerja di kementerian. Ya itu kemarin kerja Hekras ngumpul apa segala debit air apa segala itu. Nah itu bisa dispasialkan Pak Hekrasnya. Bisa. So, jadi ada simulasi kan untuk contoh kemungkinan efektivitas tentang pengairan terhadap sawah seluas ini, debitnya berapa kan suatu jadi teknik itu lebih detail dari kurang untuk menyebarkan air dan itu, tapi kan bisa kerjasama dengan Bu Dewi supaya sawahnya kan terserang. Iya. Berapa genangannya? Jangan sampai genangan sekian mati. Iya. Melebihi kemampuan akar. Ya, nah itu kan ada banyak. Dengan Bapak sifat agronya bisa kerjasama, sosial budaya masyarakat. Yang cocok ditanam sini. Karena drainase itu akan berfungsi karena suplai air tanahnya bagus Pak. Iya. Ini kan tidak mengharapkan debit air sungai kan? Mengharap air sungainya sudah tercemar logam berat. Iya. Itu kesulitan kita Pak, mencari sumber kayak kita misalnya menghitung apa yang kita buat Pak, tampungan air itu apa namanya? Embung. Ya, nah embung itu musim kemarau berapa debitnya, musim banjir berapa, suplainya berapa. Kemudian kalau kederasan banjir, kalau musim hujan Pak, pengaturan yang sehingga bagaimana simulasi itu lah Pak. Iya. Simulasi itu sebagus cara spasial, arahnya ke sana. Simulasi GIS-nya seperti itu. Nah, jadi crashnya diatur kan dia berapa sih sampai yang apa istilahnya tentang kekasaran itu dihitung kan? Iya. Kasar. Saya udah langsung sampai ini itu. Kemarin baik menghitung apa baca masih yang banjir 2020. Iya. Itu urusannya ternyata. Urusan sosial budaya ternyata Berat. nah, Kebebasan lahan. Bukan tentang drainase ini. Bukan. Ternyata urusan sosial budayanya. Orang sembarangannya membangun di situ. Iya. Tutup semua. Sampai tertutup karena itu. Tutup semua. Bisa selebar ini aja Pak itunya, airnya. Jadi teori-teori kita apa yang namanya penelitian Pak. Iya. Tapi kan semuanya harus ada normalisasi. Iya, normalisasi pasti. Solusi gitu. Normalisasi. Pembebasan lahan. Oke, sebelum saya ini Pak, ini kira pengantar saja. Ini jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu silakan menjadikan diri minimal supervisor Pak Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Dewi. Supervisor itu suatu saat mengarahkan pada rencana tata ruang
perencanaan pengembangan sesuai bidang masing-masing. Bapak kepada bidang rehabilitasi ini seperti apa sih supaya dia berhasil dan tepat sasaran. Tanaman berhasil, tanaman kritis berkurang, masyarakat sejahtera. Kan intinya gitu. Ya, amin. Dibantu drenase yang bagus, dibantu Bu Dewi. Ini bagaimana cara proteksi serangan? Bumpernya di mana nih? Ya kan? Ya. Menahan supaya tidak diserang nih sawah-sawah ini yang sudah dibangun berencana dengan baik dan benar. Ini kalau dekat sawit diserang belalang. Ya. Belalang ini kalau ada bumper berapa bumpernya? Mulai penyangkanya berapa? Dan apa penyangka ini? Itu kan namanya simulasi Pak. Kalau kita belajar model apa aja. Nah, sifat itu contoh sederhana Pak, disertasi itu contoh sederhana. Baik, Bapak sekira ini cukup. Saya lupa. Terima kasih. Selamat sore. Sorry. Jadi kalau kita S3 begini Pak, nanti lebih difokuskan ke desain itu atau ke rekayasa datanya Pak? Sebenarnya kalau di Bapak itu sebagai supervisor desain Pak. Desain Pak ya? Kalau rekayasa data itu waktu kita filtering data Pak, itu nggak masalah. Kita waktu kita memilah selection data itu sesuai kebutuhan itu nggak masalah. Yang paling desainnya dulu, desain itu harus betul dulu Pak. Flowchart pikiran itu harus betul. Nanti baru diikuti rencana teknis Pak. Harus pikirannya betul dulu baru rencana teknis. Jangan rencana teknis dulu. Nanti salah kita. Ya rencana teknis itu paling belakang Pak. Buat desainnya dulu, terus seperti ini, konsepnya seperti ini, konsepnya itu dibangun konsep betul. Ya Bapak khusus bagaimana penanaman itu tepat sasaran, masyarakat berkembang ekonominya, lalu lahan kritis berkurang, ya kan? Pertumbuhan tanaman lahan kritis bagus, itu kan harus ada desain. Desain yang mana yang paling utama? Silakan mau hayatinya, mau fisikalnya, mau sosial budaya. Kamu tahu ini? Problemnya di mana nih kalau misalnya tentang teknis? Bangunan apa, bangunan apa, terkait Bu Dewi. Sekarang fokus aja, memulai, ya. Tapi saya tidak memaksakan untuk penelitian spasial ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, ini kan belajar siapa tahu di kantor nanti. Kita lalu kita paham membaca wilayah kita, membaca ruang kita. Kalau dinamika seperti ini, kebijakan seperti ini, kita punya antisipasi pikiran Pak. Fungsinya dokter seperti itu nanti. Fungsinya dokter mengarahkan pimpinan kita Pak supaya betul mengambil kebijakan. Nah informasinya dia orang betul memberikan informasi itu bukan tentang rencana teknis Pak, tapi rencana konseptual, blueprintnya Pak. Misalnya memulai nggak usah besar Pak, drainase di Kota Palangkaraya. Ini seperti apa sih? Ini mulai banjir kita. Malah titik banjirnya apa nih masalahnya? Kan boleh. Titik banjir apa masalahnya, budaya, apa fisik apa sebelum terlambat seperti Banjarmasin. Ya. Jadi kan? Ya. Ini mall sudah ada, orangnya bertambah. Mau gitu. Kalau di tempat kami Pak, memang hari-hari kita ya ini semua pekerjaan memakai ini. Iya. Cuma saya melihat CS-nya ya masih kita ini belum masih tahap ini Pak, operasi aja, mengoperasi dengan sopir saja gitu. Ya. Tapi untuk menganalisis untuk ada itu kita Pak Bambang di situ sampai ke yang sana. menjadi desainer kan harus menjadi desainer Pak. Harus jadi orang yang nanti tempat bertanya, menyelesaikan persoalan, memberikan konsep pikiran penyelesaian tentang ruang rehabilitasi. Nah kalau memperkuat sopir, nggak masalahnya kan?
bukan itu kuncinya, silakan mau super buat kalau salah maksud nggak jadi, nggak ketemu. Nah tujuan nggak tercapai. Makanya di BPDAS mungkin rapat dengan Pak ini pimpinan BPDAS itu kan mengevaluasi dulu Pak keadaan rehabilitasi lahan kritis selama ini dari 5 tahun terakhir, yang berhasil seperti apa, yang kurang berhasil, yang tidak berhasil. Itu kan di situ ngambil bagaimana desainnya apa memang simulasi, harus simulasi Pak. Ini kan simulasi ya. Sama di teknik sama Bu Dewi juga simulasi, belajar mensimulasi itu konsep. Nah kalau saya kalau nggak kalau sudah S3 itu orang yang kuat S1 S2 Pak. Jadi matang di literasi, ya kan? Memperkerjakan S1 S2-nya tuh. Iya kan Pak? Iya. Ya. Jadi S3-nya yang ngatur mereka. Iya kita yang ngatur Pak. Tapi konsepnya kita Pak, kita ini ya sini ya. Yang fisikal ini, rancangannya ini. Rancangan Pak, salah rancang, salah. Salah kita. Teknis ikut rancangan Pak. Rancangan salah, desain salah, teknis salah. Pasti sudah. Nanti timbul apa membuat lo kebanjiran. Sudah jelas ya salah. Airnya kembali Pak. Berarti harus kuat simulasinya Pak. Simulasi Pak. Perbanyak simulasi. Saya banyak buku model simulasi gitu. Coba contoh-contoh. Kalau tentang perkapalan wisata Pak, Ya. Model. wisata susur sungai itu kan sebenarnya dia tuh perlu jalur dia supaya tidak bikin longsor tebing ini sungai. Bisa juga dibuatkan ininya simulasi jalur susur sungai. Untuk ekowisata. Ya, ekowisata. Ekowisata itu unsurnya apa? Mungkin ini Pak, usul aja ya Pak Dewi ya. Usul aja. Usul. Ya mungkin ini yang buku yang tadi tentang. Saya makanya kalau kita kuliah ke toko ini kan masih enak Ya. ya. Yang tadi kan ada beberapa bahan bacaan kita ya, kayak contoh-contoh simulasi apa itu. Kami diberi referensinya Pak, diberi Baca suruh. dulu. Terus di RPS saya kirim di sumber. Hosting bahasa. Ada itu yang saya punya ya. Kalau mau di copy bisa. Ya, nanti Tapi dia- Pak, bahasa Inggris dulu Pak. Ya, jadi kita bisa baca dulu sebelum kami kuliah gitu. Supaya nggak kosong ke sini. Oh iya, maksud Pak Bambang kalau materinya besok buka, materi Ada bahan bacaan dulu. maksudnya mungkin. Jadi kalau ditanya bisa jawab kan? Nah, kalau ngikut begini kami nggak. Jadi biar isi Maksudnya dulu. kalau ya kita nggak masuk kelas kosong gitu Pak. Oh iya. Oke, ini kira pertama belum saya jawab. Bisa juga mungkin oleh jam-jam siang ini. Hah? Jam-jam ngantuk. Bisa juga. Silakan diatur Pak jamnya Rabu Kamis itu. Kalau mau pagi sekali, Iya, karena pagi saya sekali ya. ngajar jam 9.30. Kalau mau jam 7 nggak ngantuk, Bapak silakan boleh. Iya. Ini baru. Segar itu Pak kalau pagi ini. Misalnya jam berapa kata apa? Silakan aja Rabu. Nggak ngikut aja. Hari Rabu pagi apa bisa? Nah, pagi jam Bisa. 7. Nah, bisa katanya. Berarti pagi. Pagi mah bisa saya kalau Kan segar itu kalau badannya. jam 9 atau 10 kadang saya rapat. Nah. Siang ini kalau rapat ini saya Jam 7 aja. rapat lah aja ya. Kalau BPD itu rapat tiap hari Pak ya. Ya. Oke. Saya kalau memberi materi itu sebenarnya nggak banyak ya Pak. Hanya kita menguatkan bagaimana membangun konsep simulasi, membangun konsep model. Ada kalau mau bukunya ada satu buku mungkin yang boleh dikopi sebagai referensi di rumah, mau baca-baca, silakan aja. Jadi minggu depan saya bawa. Baik. Ada bukunya Skidmore, spesial modeling untuk lingkungan, bagus. Kalau mau baca RPS kita ada di Super, sudah Wah, saya hebat, ya. ya seadanya dulu. Karena kalau ngisi absensi harus itu Oh, upload, ya. harus upload dulu. Ya, saya buatkan secukupnya dulu itu. Iya. Model S3. Tapi kan tidak ada praktek GIS itu nggak ada. Iya.
Itu saya yakin bahwa Bang sudah bisa semua aja. Praktik model itu mungkin. Ya, sini kita Model, ya. mencoba praktik model yang sederhana aja. Ya. Kira-kira apakah dengan matching, apa dengan scoring, hanya yang dibutuhkan itu kan bagaimana bapak-bapak ibu mencoba membangun pikiran modelnya dulu lah, menyederhanakan, karena bapak-bapak bisa terlalu kompleks Pak, udah selesai nanti yang sederhana aja Pak. Kalau kebanyakan parameternya, variabelnya belum lagi. Nah, kemarin berpikir hanya dua parameter aja Pak, yaitu kedalaman gambut, jadi semakin dalam semakin rusak, sama pembakaran. Jadi Nah, semakin silakan kelihatan gini aja kita Pak. semakin sering terbakar, semakin rusak. Gitu ya. Materi GIS itu kan begitu aja. Ya. Boleh Pak ke depan membawa case masing-masing. Oh iya. Apa sih yang mau kita bahas aja? Oh iya. Saya mungkin lebih nyaman gitu. Kita akan membahasnya, membuat bagaimana pikirannya itu. Biar disertasinya Pikiran ada seperti itu. ada gambarannya Pak. Ya, kalau banyak teori kan nanti bingung juga. Tapi S3 ya perlu baca Pak, tingkat Iya. demokrasi. Jadi saya bawakan bukunya, silakan di copy aja nanti Bu Dewi copy. Silakan case by case itu, tapi case itu yang database manajemennya itu base ilmunya ke kita gitu. Jangan mengambil ilmu orang lain. Iya. Itulah Pak untuk sore hari ini. Iya. Terima kasih. Makasih Pak.